Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor konstruksi, grup karya. Yang pertama WSBP, kedua WG, ketiga Witon, keempat WSKT, kelima WIKA, keenam ADI, dan ketujuh PTPP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat di zona merah karena regional pagi tadi dibuka merah dan juga Amerika semalam ditutup koreksi dalam ya. Tapi bagusnya ISG cuma sebentar aja di zona merah, kemudian dia rebound, dan bagusnya ISG hari ini naiknya cukup tinggi ya, 0,8% ke harga 6.162. Transaksi hari ini di 13,3 triliun. Asing hari ini net buy di 693 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Seperti analisa saya kemarin ya, kemungkinan ya hari ini rebound karena sudah 2 candle dia koreksi dan 2 candlenya kan retest area support 6100. Sempat turun tadi menyentuh level terendahnya di 6086, tapi kemudian dibawa naik dan akhirnya tutupnya di atas 6150 di 6160. Ini cukup menarik untuk ISG karena kalau dilihat tutupannya di harga tertingginya hari ini ya. Jadi besok itu ada peluang lanjut ke arah 6.200 sampai 6.220. Jadi ada peluang ISG ditutup hijau di penutupan bulan September. Ini cukup menarik, semoga bulan Oktober bullish. Kalau dilihat MACD-nya juga nih mulai mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi ya harusnya memang lanjut karena ini kan bisa dilihat ini adalah candle pembalikan arah atau candle reversal. Biasanya ya lanjut nih kalau dilihat. Yang penting kalau hari-hari sebelumnya dia membuat candle reversal tapi kemudian gagal melewati 6150. Ini juga Agustus juga dia akan membuat candle reversal namun gagal breakout 6150 dan ini dia mampu tutup. Ya semoga aja kalau besok tutupnya lebih tinggi apalagi di atas 6200 ya bisa berpotensi lanjut dan semoga Oktober dia bisa bergerak di atas 6200. Jadi seperti itu untuk ISG. Cukup menarik ya, potensi besok masih lanjut tapi nggak tahu juga di tengah perdagangan dia kembali koreksi ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama ada WSBP yang hari ini naiknya cukup signifikan 10,4% ke harga 158. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya WSBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal WSBP ya sama masih seperti gambaran sebelumnya ya, dia konsolidasi dan akhirnya breakout. Ini menurut saya udah tanda reversal karena ada pola yang di breakoutnya ini, pola symmetrical triangle. Jadi kemungkinan besar valid. Peak apakah dia masih bisa turun? Ya masih bisa, dia retest area 150 ini mungkin bisa. Jadi target selanjutnya 160 terdekat, kalau sudah lewat ya bisa sampai 170 lagi karena naik turunnya WSBP ini sekitar 10 poin. Jadi seperti itu. Kalau yang belum punya ya ketinggalan, jangan dikejar. Memang ada potensi lanjut naik, cuman resikonya kalau dia berbalik arah ini dalam jauh supportnya. Kalau Bapak Ibu siap nahan sampai 150, kalau terjadi koreksi dalam ya bisa aja kalau mau beli ya, tapi saya tidak sarankan dan teorinya sama. Target kenaikannya 165 ya. Kalau ditarik dengan Fibonacci dari high-nya ke low ya 161 ya sekitaran 160 lah. Dia akan uji ini kan di 1,61 Fibonacci-nya. Jadi kalau dia confirm breakout atas ini ya rally lagi. Target selanjutnya 176 kalau dengan Fibonacci dan 190. Jadi seperti itu, tapi dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan WSBP potensi reversal. Kalau yang belum punya ya jaga aja, kalau dia koreksi ke area 150 ini bisa spek buy di 152, 153 kalau dikasih kesempatan turun dulu. Ya harusnya dikasih kesempatan. Kalau WSBP ini gagal breakout 160
dia bisa konsolidasi di area ini. Nah, seperti itu aja. Trading itu nggak perlu ngejar harga, tunggu kalau dia ke bawah beli, jual ke atas sudah, atau beli buy on breakout, kalau balik ke arah udah cut loss dulu. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat nih histori sebelumnya dia konsol di area 140 sampai 150 baru breakout. Ya harusnya memang ini konfirmasi uptrend untuk WSBP. Jadi seperti itu. Untuk WSBP langsung saja ke saham kedua. WG di hari ini ditutup naik tipis 1,03% ke harga 196. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG malah didistribusi oleh broker DP di 145.000 lot yang nampung tipis-tipis saja nih. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG masih gagal lagi melewati 200. Jadi peluang WG ini kalau sekali lagi bisa breakout, kemungkinan bisa juga naik tinggi. Target saya 210 terdekat dan bisa ke 220. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Dengan kondisi volume meningkat ya, cut loss tipis saja kalau mau. Kalau ke bawah sekitar 6% ya boleh juga. Kalau mau cut loss di bawah 186 bisa cut loss di 183 atau 184. Target profit tarik langsung 210 aja ya, 7%. Jadi risk rewardnya juga masih menarik, dan bagus lagi juga tarik langsung sampai 220 karena ada potensi seperti gambaran saya masih bisa terrealisasi untuk pola cup and handle. Jadi tinggal nunggu momentum breakout-nya aja nih. Kalau dia breakout dengan volume dan tutupannya di atas 200 tuh sangat menarik untuk WSBP. Jadi untuk harga sekarang ya kesempatan beli aja dulu. Tinggal skenario-nya kalau turun dari 186 udah cut loss, nggak usah berharap lagi naik karena ada potensi dia turun. Tapi harusnya kalau memang arahnya ke atas ya kecil kemungkinan kalau dia sampai turun dari 186. Apalagi dari 190 ini juga kecil kalau saya lihat ya penurunannya untuk WG. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk WG. Volume hari ini juga meningkat yang signifikan. Memang nggak tahu kenapa ya, tertekan masih membuat jarum ya. Ini udah berapa kali ya, bisa dikatakan juga 200 ini cukup kuat. Jadi kalau sampai di breakout itu bisa rally seperti itu. Untuk WG langsung saja ke saham ketiga, ada Witon yang hari ini ditutup naik 2,34% ke harga 262. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon cukup bagus, tutupnya di atas 260, di atas resistannya dan volumenya besar. Dengan kondisi seperti ini, ada peluang Witon juga membentuk pola cup and handle dan target kenaikannya itu 296 sampai 300. Ini peluang menurut saya untuk Witon naik. Kalau mau coba buy on breakout, karena ini dia breakout, ya tinggal cut loss. Kalau mau cut loss sekalian di bawah 246 bisa di 242 atau 244 ya, sekitar 6,87%, masih bisa ditoleransi di saham Witon ya. Cut loss saja, yang penting money manajemennya diperhatikan ya. Kalaupun mau cut loss mepet juga boleh, cut loss saja kalau dia turun dari 256 bisa di 254 atau 252, udah 3,5% cut loss saja dulu. Dan target profitnya nih lumayan tinggi nih, 13%. Jadi kalaupun harus cut loss di bawah 246 masih ideal karena targetnya Witon ini 296 sampai 300, jadi 14%. Cut lossnya cuma 6%, 7%. Jadi risk rewardnya 1:2. Dan kalau terkonfirmasi breakout 262, cup and handle neckline-nya ini reversal, bahkan bisa lewat 300 dan 340, kemungkinan besar dicapai dan bisa juga naik lebih tinggi. Tapi ada prosesnya ya, 3 bulan ke depan potensi bisa ya. Yang penting ISG bullish. Jadi seperti itu. Untuk Witon langsung saja ke saham keempat, ada WSKT yang hari ini malah tertekan 1,19% ke harga 825. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSKT didistribusi. Ini ya, CC, LG, dan MG yang nampung tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSKT yang terlambat menurut saya, tapi menarik. Ini kan terlihat WSKT ini gagal terus breakout dari 850. Tapi dia punya candle pembalikan arah nih, hammer. Harusnya WSKT kalau saya lihat ya,
tapi ini disclaimer on, kemungkinan ya nggak lagi lah turun dari 800 ini. Jadi kalau mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau turun dari 800 bisa di 790 atau 785, itu cut lossnya sekitar 4,5%. Target profit tarik aja langsung, nggak usah ke 850, karena kalau dia sudah tutup di atas 850 arahnya itu 900 nih, 9,2%, dan cut lossnya cuman 5%. Jadi risk rewardnya menarik, dan kalau nantinya WSKT sudah terkonfirmasi breakout 900 ya bullish reversal. Kalau ditarik dari atas ya nih kan dia masih berapa kali uji trend line downtrendnya ini terus gagal. Kuncinya 900 kalau confirm breakout rally. Bahkan target saya sudah 1100 untuk WSKT. 1100 itu naik sekitar 30%. Sangat menarik ya WSKT. Yang penting kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, jangan sampai turun dari 800. Atau kasih toleransi 775. Kalau dia tutup di bawah 775, cut loss saja 7% nih. Kalau ke 900 tadi kan sekitar 9%. Nah, rewardnya juga masih menarik. Itu toleransi terakhir 775 kalau saya. Tapi tergantung lagi, kalau Bapak Ibu nggak mau pakai cut loss ya silakan, karena uang sendiri kan. Kalau untung sendiri, kalau rugi sendiri. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya lihat toleransinya 800 ya. Kalau mau masih nahan berharap naik 775. Kalau sampai jebol lagi udah nggak usah mikir kalau saya. Tapi tergantung masing-masing. Seperti itu. Untuk WSKT langsung saja ke saham kelima, ada Wika yang hari ini ditutup naik 2,12% ke harga 1.200. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika cukup menarik karena tutupannya pas di resisten 1.200, dan juga dia hari ini naik dengan volume besar. Tapi kalau mau bagus ya besok dan hari Senin harus sudah di atas 1.200. Kalau besok ternyata dia turun, ya bisa dikatakan gagal melewati 1.200 dan arahnya 1.100, karena naik turunnya Wika ini dari support ke resisten itu sekitar 100 poin. Apakah Wika sudah terkonfirmasi? Harusnya sudah, karena neckline-nya itu 1.100. Tapi kalau mau lebih bagus ya harus konfirmasi 1.200. Jadi bisa dikatakan Wika ini support kuatnya di 1.100 ini, jangan sampai jebol, karena sampai jebol dia bisa mengarah ke downtrend lagi minornya ya. Jadi bisa arah 995 dan 900, kemungkinan konsolidasi area ini dan bisa dikatakan gagal breakout. Tapi harusnya ini sudah konfirmasi. Ini juga dia uptrend. Ya harusnya ini arahnya ke atas. Nih, dia bergerak di dalam uptrend channelnya. Jadi seperti itu. Untuk Wika yang sudah punya dari bawah, hold aja selama Wika ini nggak turun dari 1.100, aman harusnya ya. Toleransinya kalau yang baru beli di 1.150 ya sesuaikan aja, karena ini kan belinya di harga nanggung nih, antara naik dan turun. Ternyata pas Bapak Ibu beli dia naik ya, itu syukur ya, pasang trailing stop aja lah, sesuaikan bagaimana. Profit tipis saja nggak masalah. Misalnya dia turun dan pas profitnya sisa 2%, udah take profit aja dulu. Nanti aja mikir dia balik nggaknya, ya udah. Jadi seperti itu ya. Untuk Wika langsung saja ke saham ke-6. Ada Adi yang hari ini ditutup naik 2,17% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adi hari ini gagal breakout 940. Tapi dengan kondisi seperti ini masih ada peluang besok Adi coba breakout, dan kalau Adi ini mampu breakout 940 itu bagus, dia melanjutkan uptrend dan target selanjutnya itu bahkan 1.200 nih ya, bahkan bisa lebih nih akhir tahun. Tapi semoga aja, yang penting confirm dulu breakout 940 atau terdekat dulu ya, jangan sampai 1.200 lah ketinggian ini. Terdekatnya dulu 1040. Jadi naik turunnya Adi ini kan sekitar 100 poin. Jadi seperti itu. Untuk Adi besok itu ada peluang lanjut menguji resisten 940 sampai 950. Hari ini volume besar ya, sangat menarik untuk Adi.
Langsung saja ke saham terakhir, ada PTPP yang hari ini ditutup naik tipis 1,87% ke harga 1085. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, PTPP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTPP bagus ya. Hari ini volumenya juga besar dan juga dia tutupnya pas di area mendekati resisten 1100. Di sini ya, terdekat dulu 1100, dan besok kalau mampu lewat ya makin bagus. Untuk PTPP arah selanjutnya 1200 lah target kenaikan PTPP kalau mampu breakout dari resisten 1100. Jadi harga sekarang harga tanggung, mending belinya buy on breakout dengan skenario kalau dia balik arah cut loss, atau siapa tahu kedepannya PTPP kasih koreksi dulu. Ternyata dia gagal breakout 1100, dia koreksi ke 1030, 1040 ini, coba aja beli di area ini. Karena kalau nantinya dia gagal breakout ya kan dia konsolidasi di area ini. Jadi sesimpel itu kalau trading, beli buy on breakout atau beli di bawah sekalian. Jangan beli di harga tanggung kecuali Bapak Ibu yang scalping. Jadi seperti itu. Untuk PTPP ya menarik karena sudah terkonfirmasi uptrend. Dia mengakhiri masa konsolidasinya yang terbentuk dari Juni sampai September. Jadi 3 bulan dia konsol dan akhirnya breakout dengan valid ya, volumenya besar dan rally. Ya udah, ini uptrend, tinggal ikutin follow the trend aja. Jadi seperti itu. Untuk PTPP cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free group rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.